Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukrillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati narasumber kita Bapak Profesor Dr. Hamzah Hasan Heria, MAG. Yang saya hormati para peserta yang sudah bergabung di pagi hari ini. Alhamdulillah eh, di tengah tantangan yang luar biasa ya di bulan puasa. Tantangan terberat itu adalah beraktivitas di pagi hari. Ya, biasanya orang lanjut lagi untuk tidur, tetapi kita sudah senantiasa mendapat limpahan rahmat, nikmat, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa tetap mengikuti eh, kajian kita pada pagi hari ini. Dan seperti yang sudah dijadwalkan untuk hari ini, insya Allah kita akan mengkaji terkait dengan posisi amil, kriteria dan indikator-indikator penilaian kinerjanya. Sudah bergabung bersama kita ada 11 orang, alhamdulillah sudah bisa kita mulai. Dan pertemuan pada pagi hari ini adalah sesi yang ke-6 untuk 8 kali sesi yang kita sudah jadwalkan Astaga, selama bulan suci Ramadan. Ya. nggak doa Eh, berarti. dan insya Allah kita akan mengikuti beberapa penjelasan terlebih dahulu dari Prof. Hamzah eh, yang menjadi bahasan kajian kita adalah terkait dengan amil. Ya, amil ini di dalam ekosistem zakat posisinya adalah sentral. Ya, karena amil lah yang mengelola, amil yang mengumpulkan, amil yang menghitung, mengadministrasikan, dan amil pula lah yang mendistribusikan. Sehingga posisi amil di dalam ekosistem zakat ini sangat penting. Oleh karena itu sangat menarik untuk pagi hari ini kita diskusikan atau kita kaji bagaimana eh, posisi, kriteria, dan indikator penilaian amil di dalam ekosistem zakat ini. Baik, Prof, saya berikan kesempatan untuk memberikan pengantar kajian. Nanti di akhir pertemuan kita akan buka sesi tanya jawab atau diskusi. Silakan, Prof. Ya, makasih moderator, Pak Direktur, dan Bapak Ibu, teman-teman semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi, bismillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa, kita bacakan surah Al-Fatihah masing-masing. Pertama, untuk orang tua kita, Al-Fatihah. Yang kedua, kepada mereka yang pernah membantu kita, menolong kita, Al-Fatihah. Yang ketiga, kepada mereka yang pernah tergores hatinya, Al-Fatihah. Teman-teman semua, kita akan melanjutkan kajian kita, dan kita masih membicarakan posisi amil. Posisi amil ini sangat penting sekali, Bapak Ibu. Tadi disampaikan oleh Pak Moderator, Pak Direktur, bahwa posisinya itu sangat strategis
Begitu strategisnya sangat amil sehingga kemudian kalau kita lihat Al-Quran itu kata amal yang kemudian berubah menjadi pelaku itu banyak kali disebut. Nah, sangat sentral, bukan hanya terhadap pengurus zakat, tetapi kita juga umat Islam. Nah, kalau kita beragama tetapi tidak beramal, bagaimana caranya bisa disebut umat yang punya karya? Walaupun memang yang disebut amal perbuatan para rasul juga, para nabi juga sesungguhnya itu ada amil, adalah orang-orang yang kerja sistematis. Pesan-pesan Al-Quran, beberapa nabi itu disebut bahwa kerja. Jadi dengan demikian sesungguhnya yang pertama bekerja itu adalah para rasul, para nabi, lalu kemudian umatnya. Karena nabi lah para rasul yang menjadi contoh. Nah, lalu kemudian secara khusus Bapak Ibu, secara khusus Al-Quran memberikan wewenang kepada orang-orang yang melakukan pengurusan atau punya kewenangan mengelola zakat gitu. Nah, itu secara khusus karena kita lihat di dalam Al-Quran, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakum." Jadi kemudian ayat yang lain kita semua bahwa amil ini selain diberi tugas, dia juga diberi hak, diberi kompensasi ya untuk memperoleh bahagian dari mana? Dari zakat. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini sangat peduli, sangat memperhatikan pada profesi sebagai amil, baik dari sisi tugasnya, juga dari sisi kompensasinya atau kesejahteraannya. Karena kita tahu Al-Quran memasukkan sebagai salah satu segmen penerima zakat. Nah, saya sudah menulis di Google Scholar saya itu, atau bisa di internet itu Bapak Ibu cari tentang kompensasi zakat. Jadi zakat ini Bapak Ibu tidak diberikan dalam tanda kutip gratis. Ada sesuatu yang mau dicapai. Nah, jadi ada beban. Beban apa yang akan dikeluarkan atau output apa yang akan dihasilkan oleh masyarakat. Nah, jadi dalam manajemennya ini ada anggaran yang diterima oleh sekian orang. Nah, saudara harus seperti ini, mengeluarkan output seperti ini, memproduksi, produksinya itu diapain. Nah, ini ada anggaran, maka produksi yang dihasilkan seperti itu. Nah, itu saya sudah menulis dengan menggunakan kata kompensasi. Jadi 8 penerima zakat itu bukan sesuatu yang bebas punya beban. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, kalau kita melihat ini, zakat ini
yang punya dana atau bagian dari keuangan sosial Islam, maka anggarannya itu untuk kepentingan apa gitu. Apa beban yang mau dihasilkan, di-outputkan, di produk itu. Nah, dalam konteks amil, beban yang mau diinginkan adalah beban tentang layanan. Dia harus memberikan layanan. Layanan kemana? Layanan kepada wajib zakat dengan layanan juga ditujukan kepada penerima zakat. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa tugas amil itu hanya kepada yang menerima zakat, itu saya kira tidak seimbang. Dia harus memberi layanan kepada wajib zakat juga. Karena Quran sudah ngomong, wasolli alaihim, doakan. Ya, doakan pembayar zakat. Itu berarti layanan juga ke sana. Bagaimana bentuk doanya Bapak Ibu? Ini yang harus diterjemahkan, diturunkan secara teknis operasional ke berbagai bidang. Nah, misalnya dalam bidang manajemen, bagaimana dia menjadi loyal untuk membayar zakat. Nah, dari sisi teologis, bagaimana kemudian kita doakan supaya dia dapat rezeki, misalnya supaya dia menjadi orang taat ibadah zakat. Nah, itu tugasnya amin. Nah, bagaimana dari sisi pengembangan sumber pendapatan mereka? Ini juga yang harus dipikir. Tentu pendekatannya lain. Pendekatannya adalah misalnya kalau dia petani, misalnya kita berada dalam kondisi pertanian, bagaimana caranya ahli pertanian itu bisa tahu, oh bahwa masyarakat sana itu butuh irigasi, butuh pembimbingan, butuh apa. Nah, disinilah kemudian amil dalam konteks institusional bisa kerjasama dengan bagian pertanian untuk menyampaikan itu. Nah, ini jadi Bapak Ibu, kita lihat posisi amil ini sangat sentral dan sentral dan punya spektrum yang sangat luas gitu. Dia harus membuka jaringan supaya kemudian terjadi kesinambungan wajib zakat ini supaya dia terus itu. Dia harus berpikir seperti itu. Nah, lalu berikutnya adalah bagaimana dengan untuk penerima zakat. Tentu amil ini harus cerdas, Pak. Berpikir strategis. Kira-kira apa yang mesti dilakukan. Nah, kalau misalnya begini, pendekatannya itu pendekatan ekonomi. Nah, saya kira tidak cukup dalam melihat mustahik. Pendekatan psikologis juga penting. Nah, ketika misalnya sudah dikasih dana zakat misalnya atau sebelumnya, ya, mereka bisa diskusi dengan pakar psikologi, lakukan tes-tes apa gitu ya, itu tes pengembangan potensi ya, ya. Psikolog tahu tentang itu. Nah, jadi jangan hanya menggunakan satu jalur. Kita harus melihat apa yang mesti kita lakukan dan berapa jalur kita pakai agar kemudian sukses untuk mengembangkan dua hal. Dua hal yang saya maksud adalah sayap kanan dan sayap kiri. Sayap kanan itu adalah wajib zakat supaya mereka itu konsisten membayar zakat dalam arti taat secara berkesinambungan. Nah, tentu saja caranya sudah kita sampaikan tadi. Nah, harus banyak cari cara, akal, supaya kemudian dia bisa seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan sayap kiri? Sayap kiri ini bayang zakat. Dia harus mencari 1001 jalan. Ini tugas amil, Pak. Agar kemudian ini menerima zakat ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kira begitu. Kita pinjam bahasa teks proklamasi.
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu bisa menjadi munfik, kalau bisa menjadi muzaki. Nah, itu yang kita inginkan. Bapak Ibu rahimakumullah, memang ada namanya target antara atau tujuan antara dan tujuan akhir. Nah, tujuan antara dan tujuan akhir. Contoh, misalnya fakir. Fakir dikasih zakat. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Itu namanya tujuan antara. Bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya apa? Supaya dia bangkit, berusaha, berdoa kepada Allah, bangkit. Nah, itu tujuan akhirnya. Lalu kemudian dia bertransformasi menjadi apa? Jadi orang-orang yang bisa mandiri membiayai dirinya juga kelak membiayai orang lain. Nah, oke, contoh lagi. Siswa yang kita kenal dengan Ibnu Sabil. Apa tujuan antaranya? Ya, kasih dia SPP supaya lunas UKT-nya. Kan seperti itu. Lunas UKT-nya, dia belajar dengan baik, tetapi jangan lupa dia ingat, oh ini adalah dana zakat. Saya harus bangkit. Saya harus berterima kasih kepada mereka. Saya doakan mereka gitu. Saya belajar dengan baik. Saya naik kelas, akhirnya kemudian lulus dan sebagainya. Kalau dia kerja, hebat. Dia ingat itu. Nah, seperti itu, Pak. Nah, oleh karena itu ada tujuan antara dan ada tujuan akhir yang mau dicapai. Bapak Ibu rahimakumullah, apa kira-kira kata singkat atau pernyataan yang sederhana yang kita bisa rumuskan untuk membuat pernyataan apa sih standarnya, ukurannya itu amil yang berhasil dalam pengelolaan tugasnya. Nah, tentu saja banyak redaksi yang kita pilih, banyak sekali. Dan kita bisa bikin kriteria sebanyak-banyaknya. Tetapi mungkin kita coba merumuskan bahwa semakin banyak dana zakat terkumpul. Nah, dalam arti tingkat kesadaran berzakat, wajib zakat itu sudah berhasil. Itu sudah luar biasa. Tetapi semakin sedikit yang menerima zakat. Jadi jangan banyak yang menerima zakat. Semakin sedikit menerima zakat, maka di situ sesungguhnya adalah keberhasilan amil zakat. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa begitu? Ya, karena cara berpikirnya membagi zakat itu memang tugas amil. Oke. Yang mau bukan barang, yang mau diubah itu adalah cara berpikir. Nah, ini harus dibedakan. Jadi, bicara tentang kesejahteraan, bicara tentang kecerdasan, bicara tentang sikap optimisme gitu, bicara tentang membantu orang lain, itu bukan bicara dikasih apa, lalu kemudian mau menawarkan apa gitu. Tetapi yang pertama mau dibangun adalah pola pikir. Bagaimana cara pandang melihat dunia luar, bagaimana cara pandang melihat diri kita dalam arti potensi kita, dan bagaimana cara pandang melihat kondisi di luar diri kita. Nah, ini yang harus dipupuk itu. Coba kita ingat-ingat. Waktu kita masuk SD, kita masuk TK itu, berbagai cara, 1000 macam cara yang dilakukan oleh guru-guru kita itu di tingkat awal itu supaya pertama kita itu senang ke sekolah. Ya, orang tua antar kita, pokoknya senang dulu ke sekolah. Setelah senang ke sekolah, dihiburlah di sekolah supaya kita menjadi nyaman, dikasih tugas, suruh menyanyi.
dan sebagainya, sambil kemudian mengubah cara berpikir kita. Menulis itu gampang, membaca itu berikutnya. Tetapi senang, bahagia, mau, datang dulu. Kalau nggak datang, nggak bisa. Ini. Jadi, kembali lagi Bapak Ibu, bukan persoalan apa yang saya mau serahkan uang atau apa, tetapi mau tidak. Innallaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi. Internal dulu yang harus dibenahi. Niat, lalu kemudian di niat itu berada dalam hati kita mau nggak mandiri atau tidak. Jadi doktrin ini yang harus dibangun, Pak. Sehingga kemudian semakin sedikit orang yang menerima zakat. Tapi kalau sudah banyak, waduh, kenapa bisa begitu? Nah, ini saya kira kalimat yang kita bisa kemukakan. Jadi semakin banyak dan taat mereka membayar zakat, lalu pada sisi kiri semakin sedikit yang menerima zakat, itu adalah salah dua hal yang menjadi bagian ciri khas keberhasilan amil zakat. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, karena sekarang ini terutama di Indonesia, amil itu sudah berubah menjadi institusional. Nah, institusional. Nah, sebagai institusional, maka kemudian kita harus melihat dari sisi bagaimana manajemen institusi atau manajemen kelembagaan zakat. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau undang-undang itu kan dari person ke institusional. Ya, sekarang. Jadi, dalam manajemen modern, kita melihat ada visi misi. Bagaimana kelembagaan itu kuat, diukur dari apa? Pertama kita lihat visi misinya. Memang bagaimana visi misinya? Jadi kalau Basnas LAS ini sebagai sebuah lembaga modern pengelolaan zakat, maka yang kita harus lihat dulu apa sih visi misinya. Nah, saya juga pernah melihat masjid, Pak, tahun kemarin ya, Ramadan kemarin saya ceramah satu masjid di Makassar ini, hebat sekali masjid itu. Saya kenal dia punya Pak Ketua, dia salah satu dosen di perguruan tinggi bergelar doktor. Dia bikin visi misi masjid. Wah, saya angkat jempol terhadap dia. Saya termasuk orang senang melihat ada visi misi masjid. Nah, Bapak Ibu, jadi visi misinya harus jelas. Nah, dari visi misi itu kan keluar visi misi, lalu kemudian budaya kerja. Bagaimana sih budaya kerja yang mau dibangun? Budaya kerja ini, ya Basnas, LAS, nah itu kan juga adalah sangat urgent gitu budaya kerjanya. Ya prinsip-prinsip kerja gitu, nilai-nilai yang menjadi panduan ini menjadi penting. Nah, setelah itu kita turunkan lagi dalam bentuk program kerja seperti apa, target pekerjaannya seperti apa, tahunannya seperti apa. Nah, dari situ kemudian lahir inovasi. Inovasi itu adalah sesuatu yang dilakukan, tetapi membackup visi misi. Ada orang melakukan inovasi. Inovasinya itu bertentangan dengan visi misinya. Wah, itu bukan inovasi, Pak. Yang disebut inovasi itu sesuatu yang dilakukan, diciptakan di produk, ya, dan biayanya kecil, murah, bisa menjadi sederhana, satu rumit tetapi sangat sederhana, bisa dipindah tangankan, bisa dipraktekkan itu, tetapi masih pengembangan atau turunan daripada visi misi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, karena itu bagaimana mengukur bahwa berhasil itu lembaga amil zakat itu? Ya targetnya.
target tahunannya tercapai atau tidak. Contoh misalnya, tahun pertama program kerjanya segini, kita mau capai seperti ini. Nah, sekarang kita lihat tercapai berapa persen, 80% kah? Atau 50% atau 30%. Jadi terukur gitu. Nah, terukur baik dari sisi dari sisi wajib zakat maupun muzaki. Nah, lalu kemudian penguatan jaringan. Jaringan yang kita mau bangun berapa? Tercapai tidak dalam 1 tahun itu. Nah, untuk mengukur itu semua Bapak Ibu sekalian, jangan hanya mengukur. Ya, tetapi perlu ada evaluasi. Evaluasi ini kemudian itu yang ditindaklanjuti. Nah, saya kira lebih kepada wilayah manajemen. Nah, jadi untuk mengukur ini memang tidak cukup ketika kemudian kita mengurus zakat ini hanya setengah-setengah waktu, Pak, nggak bisa. Hanya separuh waktu nggak bisa. Atau setengah hati tidak bisa. Memang kita harus full. Kita ini mengurus umat gitu. Nah, itu saya kira beberapa gagasan-gagasan, saya kira ini sekedar mengulangi saja. Tapi menurut saya penting kita punya pandangan bahwa mengurus zakat itu tidak boleh ala kadarnya. Ya, Al-Quran menyebut kita semua umat Islam adalah kuntum khaira ummah, umat yang terbaik. Tapi pertanyaannya siapa yang memulai? Siapa yang memulai menjadi bagian yang terbaik? Nah, bagian yang terbaik itu adalah memberikan layanan. Memberikan layanan itu secara khusus berkaitan dengan ibadah, kehartaan adalah amil. Nah, oleh karena itu saya kira profesi amil itu bukan hanya profesi manajemen, tetapi profesi yang punya nilai yang saya kira cukup strategis, cukup terhormat, cukup luar biasa menentukan masa depan kualitas umat Islam. Karena dalam pandangan kami, zakat itu adalah cermin kualitas umat Islam. Ya, kalau mau melihat kualitasnya umat Islam, lihat bagaimana potensi dan aktualisasi serta produk-produk yang dilahirkan oleh zakat. Dulu ada rumus bahwa kalau mau melihat kualitas umat Islam, pertama lihat masjidnya. Bagaimana masjidnya? Nah, itu juga benar. Lihat pasarnya. Bagaimana dinamika ekonominya di sana. Lihat pasar. Lihat masjid. Bagaimana dinamika spiritual. Ada lagi menambahkan selain itu dua, tak lihat pendidikan agama. Ada nggak pesantren di situ? Nah, sekarang ini kita tambah lagi satu indikator. Lihat pengelola zakat. Kalau masih banyak yang menerima zakat di situ bertumpuk, tetapi yang memberi yang wajib zakat hanya sedikit, itu juga punya penilaian. Tapi kalau 50-50, itu juga menjadi penilaian. Tapi kalau sedikit yang menerima dan banyak yang zakatnya di situ, itu juga adalah salah satu penilaian. Karena kalau menggunakan teori Imam Syafi'i itu bahwa zakat itu wajib diserahkan di mana kita kerja, kecuali jika pada lokasi itu sudah tidak butuh lagi, maka kemudian dipindahkan ke daerah lain. Nah, ketika kemudian zakat ini tidak dibutuhkan lagi, itu kan artinya persoalannya udah tuntas lah. Sudah berhasil, pindahkan ke daerah lain.
mana ada di Indonesia, mana ada Basnas di kabupaten di Indonesia ini yang memindahkan zakatnya itu untuk kepentingan kabupaten lain. Mana ada pengelola zakat di Indonesia atau LAS, apakah itu ormas, ya, yang memindahkan dana zakat itu untuk kepentingan ormas yang lain. Ini saya kira beberapa hal mungkin yang menjadi bahan diskusi kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof telah memberikan banyak inspirasi buat kita semua terkait dengan menyoroti masalah amil zakat ini. Saya kira tadi penegasan Prof di awal bahwa posisi amil itu adalah sentral dalam urusan ekosistem zakat dan karena posisinya yang sentral itu maka menjadi amil zakat itu harus full, harus gas full ya, tidak setengah-setengah. Nah, ada beberapa indikator yang tadi Prof sudah sampaikan bahwa amil yang berhasil itu adalah ketika jumlah sisi kanan musaki itu semakin bertambah, pada saat yang sama jumlah mustahik itu semakin berkurang. Ya, ini adalah salah satu indikator yang kalau kita mengacu kepada data kemiskinan di Indonesia sebenarnya kan ada di bawah 10%, katakanlah 9 atau 8%. Itu berarti bahwa di dalam setiap 9 orang sejahtera ada satu yang miskin. Nah, kalau posisi ini terjadi secara ideal, sebenarnya gampang sekali menyelesaikan kemiskinan. Karena 9 orang ini bersatu menyerahkan 2,5% dari hartanya untuk menyerahkan kepada satu orang miskin, selesai. Ya, tetapi ya faktanya, realitasnya bahwa hampir semua amil zakat itu mengalami kondisi yang terbalik seperti yang ideal, seperti yang disampaikan oleh Prof tadi ya. Terkadang lebih banyak data penerima zakat ya daripada data muzaki yang dimiliki oleh para amil-amil zakat. Nah, kemudian indikator yang lain adalah ketika amil zakat berhasil melakukan transformasi, mampu merubah mustahik itu minimal menjadi munfik dan lebih bagus kalau bisa menjadi musaki. Sehingga pada tahun ini menjadi mustahik, ya tahun berikutnya seharusnya sudah menjadi musaki. Nah, ini adalah beberapa indikator-indikator dan tentu yang menarik juga tadi pemaparan Prof terkait dengan kompensasi. Ya, kompensasi ini ya sebenarnya sudah mendapat porsi di dalam Quran surat Taubah itu ya, amil itu merupakan bagian yang mendapat kompensasi daripada pengelolaan zakat. Ya, namun demikian apakah kompensasi ini mampu menjadi faktor yang mendorong peningkatan kinerja? Ya, itu semua akan menjadi bahan diskusi buat kita semua. Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini sudah bergabung beberapa teman-teman dari Endre Kang Sagira ya, kemudian dari yang lain tetap hadir Pak Ustaz Ahmad Sandi, Ibu Sahira, dan ya masih terwakili dari beberapa tempat-tempat yang lain. Kesempatan berikut saya berikan kepada para peserta yang mau memberikan komentar, mau mengajukan pertanyaan-pertanyaan, silakan. Mari kita hidupkan kajian ini. Silakan. Ya, terkait dengan amil, posisinya, kriterianya, termasuk juga kompensasi. Mungkin ada hal yang ingin dipertanyakan atau ada hal yang ingin dikomentari sebagai pengayaan buat kita semua. Silakan Bapak Ibu, para peserta, langsung saja menyampaikan.
Ada yang mau berkomentar? Ya, tadi kita dengarkan bersama bahwa Prof sudah membuat tulisan eh, terkait dengan kompensasi bagi amil zakat. Umumnya yang kita lihat bahwa kompensasi untuk amil itu kan seperdelapan, ya seperdelapan dari asnaf itu. Kalau saya pribadi sih sebenarnya lebih condong 4 golongan terdahulu, ya itu lebih besar daripada 4 golongan eh, yang di belakang. Ya, maksudnya 4 asnaf terdahulu itu memakai kata lil, ya innama shadaqatu lil fuqarai wal masakini wal amilina dan muallaf. Ya, yang 4 berikutnya memakai kata fi, ya wa fi rikab wal gharimina, ya dan seterusnya. Nah, ini menjadi mungkin menjadi bahan pemikiran bagi kita untuk tidak membagi rata seperdelapan. Ya, kenapa? Karena yang di depan itu memang prioritas. Masa bagian fakir miskin itu sama dengan bagian daripada uh, gorib misalnya, bagian daripada gorim misalnya, rikab misalnya kan. Nah, ini perlu kajian-kajian lagi untuk menghitung kompensasi daripada asnaf-asnaf ini. Kalau saya pribadi berpendapat bahwa mesti ada perbedaan, ya mesti ada perbedaan, ya karena beban kerja, utamanya amil mesti banyak, ya kenapa? Karena di amil itu bukan hanya pimpinan, ya di Basnas misalnya bukan hanya unsur pimpinan, tetapi di situ ada staf, bahkan mungkin juga termasuk konsultan-konsultan zakat itu digaji daripada amil zakat, ya dari hasil-hasil yang diperoleh dari sebagai amil zakat. Ya, tetapi itu baru pemikiran Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau bisa dikomentari atau ada hal yang mau ditanyakan. Silakan, saya kembalikan kepada peserta. Saya Prof. Rekang. Oh ya, silakan Ustadz. Iya, kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan saya Juliadi dari Penyuluh Agama Islam Kabupaten Nrekang di Kecamatan Buntu Batu. Makasih Prof atas pencerahannya. Langsung saja ini berkaitan dengan kedudukan amil Prof. Terkadang kita dengar akhir-akhir ini ada yang mengatakan bahwa amil itu adalah yang di-SK-kan oleh negara, dalam hal ini adalah Basnas. Nah, menjadi pertanyaan, ini yang menjadi perpanjangan tangan Basnas di desa ataupun di masjid, bagaimana kedudukannya itu sebenarnya? Karena ini menjadi persoalan, ada yang mengatakan yang tidak mendapatkan SK dari Basnas itu secara resmi dari negara, itu sifatnya hanya sebagai pengumpul, bukan amil. Nah, ini mungkin butuh pencerahan, Prof. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Juliadi dari Nrekang ya. Saya kira pada kesempatan ini banyak teman-teman dari Nrekang, terima kasih. Dan saya ingatkan kepada peserta, silakan di kolom chat saya sudah bagikan registrasi. Ya, ini terkait juga dengan sertifikat, ya kehadiran untuk sertifikat. Silakan. Baik, Prof, mungkin ada tanggapan terhadap pertanyaan Pak Juliadi? Iya, makasih Pak Juliadi, teman-teman semua dari Nrekang. Ini Pak Kanlepnya Pak Nrekang aktif ya. Jadi tadi disebutkan, saya sepakat itu Pak, bahwa harus ada SK. Karena ini berkaitan dengan keuangan publik Islam. Siapa yang bisa bertanggung jawab kalau tidak SK? Nah, yang meng-SK-kan itu adalah kan hanya 2 lembaga pengelola zakat menurut undang-undang, Basnas atau LAS. Jadi Basnas setempat kabupaten. Nah, ketika kemudian Basnas ini atau LAS ini, Basnas meng-SK-kan UPZ sampai di tingkat kecamatan kelurahan itu,
apakah UPZ itu juga adalah amil? Tadi tadi disebut bahwa dia hanya pengumpul. Nah, itu pertanyaannya. Nah, karena ini adalah persoalan SK, maka kita harus kembali bagaimana juknis petunjuk teknis yang dibuat oleh Basnas itu ya. Kalau di situ ada poin mengatakan bahwa definisi amil itu hanya pengumpul, ya itu bisa masuk. Pengumpul, mencatat, dan sebagainya. Jadi juknis yang menentukan gitu. Ya, ini saya kira seperti itu. Jadi cari juknisnya supaya tidak menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Harus memang tegas. Ya, karena nanti juga siapa yang mendoakan. Nah, jadi memang tidak serta-merta ya konsep Al-Quran diturunkan ke fikih, pemahaman, diturunkan ke institusional kelembagaan itu langsung tuntas Pak, tidak. Apalagi langsung secara sosiologis. Ada proses penalaran, ada proses administrasi, ada proses diskusi. Jadi ringkasnya Pak Juliadi ya, eh, kalau saya seperti itu juknisnya kayak apa yang diterbitkan oleh Basnas. Ya, ya makasih Pak, Pak Agus ya. Baik, makasih Prof atas tanggapannya. Eh, untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Prof Hamzah tadi, ya kami dari Sekolah Kepemimpinan Zakat saat ini sudah mengumpulkan beberapa regulasi-regulasi terkait dengan UPZ. Jadi kalau sekiranya teman-teman membutuhkan, boleh menghubungi kami dan kami akan bagikan, ya, mulai dari peraturan pemerintah, Kementerian Agama, SK Menteri Agama dan SK dari Basnas itu semua lengkap terkait dengan UPZ ini. Memang UPZ itu masih dikenali dengan unit pengumpul zakat. Ya, mungkin bagusnya unit pengelola zakat. Ya, kalau pengelola ya termasuk mendistribusi. Ya, tetapi ya itulah regulasinya. Saya kira mungkin masih bisa ada masukan-masukan nanti ya. Eh, di Basnas sendiri ya kalau tidak salah itu bulan Agustus 2025 ada resolusi dari kesepakatan eh, Mukernas, Rakernas, Basnas itu yang mau membentuk UPZ-UPZ itu berbasis kelurahan, berbasis desa dan bahkan berbasis masjid. Ya, jadi teman-teman yang mau mendapatkan SK untuk memastikan keberadaannya sebagai pengelola zakat, ya sebaiknya memang berkoordinasi dengan Basnas setempat untuk mendapatkan pengakuan atau mendapatkan SK sehingga keberadaannya sebagai pengelola zakat atau pengumpul zakat di wilayahnya atau di masjidnya itu punya legalitas. Ya, saya kira itu Pak Juliadi dan silakan para peserta mengisi form yang sudah kami sediakan supaya nanti kami bisa berkoordinasi atau berhubungan dengan para peserta. Baik, silakan peserta yang lain mungkin masih ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan terkait dengan amil zakat atau UPZ ini. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu dibuka mic-nya yang mau bicara. Bisa kita bertanya, bisa berkomentar atau mungkin ada hal yang mau dibagikan atau kita sharing kepada teman-teman.
Ya, sebagai tambahan informasi, memang saat ini beberapa teman-teman Basnas sudah mulai memprakarsai pembentukan UPZ. Ya, ada UPZ tingkat kelurahan dan ada juga UPZ yang di tingkat masjid. Ya, kalau kami di Goa itu sudah ada beberapa kecamatan-kecamatan yang sudah dilakukan sosialisasi untuk membentuk UPZ-UPZ di tingkat kelurahan maupun desa. Ya, saya kira daerah-daerah lain juga bisa melakukan hal yang sama. Yang pasti bagaimana agar pekerjaan sebagai amil zakat ini bisa lebih menyebar di tengah-tengah masyarakat. Ya, kalau kita berharap di dalam satu kabupaten hanya ada Basnas, sementara Basnas itu ada di pusat kota, maka tentu tidak mampu menjangkau eh, kepada umat yang lebih banyak berada di daerah pedesaan atau di pedalaman ya. Nah, oleh karena itu keberadaan UPZ ya selaku perpanjangan tangan daripada Basnas ini sudah sangat dibutuhkan jika kita mau melihat bahwa kinerja Amil Zakat ini semakin baik. Ya, silakan kepada para peserta saya berikan kesempatan kembali untuk menyampaikan pertanyaan, komentar atau Boleh hal-hal yang bicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Haji Sulaiman. Yang pertama bahwa tupoksi kinerjanya UPZ ini sebenarnya sejauh mana? Karena maunya saya kalau ada UPZ, sebagian orang menginginkan begitu dia dapat, dia langsung mengambil haknya. Tetapi ada Basnas yang kadang 3 bulan baru dicairkan. Itu kan menghambat kinerja juga, Pak. Saya kira begitu. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, saya kira itu kebijakan daripada Basnas-Basnas yang mungkin memiliki UPZ-UPZ, bagaimana pola daripada pencairan kompensasi daripada amilnya. Apakah dicairkan pada bulan yang sama ketika misalnya terkumpul, kemudian distorkan ke Basnas, apakah langsung mendapat bagian daripada UPZ ini atau bagaimana ya? Tentu itu tergantung daripada manajemen atau pola yang disepakati di Basnas setempat. Silakan mungkin ada teman-teman dari Basnas atau ada yang bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan Pak Haji Sulaiman. Ya, silakan. Silakan. Atau mungkin Prof ada komentar Prof terhadap tanggapan terhadap pertanyaan dari Pak Haji Sulaiman tadi. Ya, ini kebijakan ya, kebijakan. Saya kira arus kas itu seperti apa kebijakan internal. Kebijakan internal ini kan basisnya juga adalah aturan. Itu internal mereka. Jadi, eh, ya memang undang-undang saja ini saya kira belum sepenuhnya bicara mengakomodir eh, gagasan-gagasan amil yang kita bisa pahami dalam Quran. Itu juga kalau misalnya undang-undang kita adalah mengumpulkan, memberdayakan, lalu kemudian menyalurkan gitu. Saya kira seperti itu. Nah, mungkin juga ada teman-teman dari Basnas LAS itu tidak mau terlalu jauh melakukan pengembangan karena kategori 3 kata kunci tadi itu ya. Nah, tetapi ya saya kira kita hanya mampu dalam forum ini menjelaskan bahwa konsepnya seperti ini, kebijakannya seperti apa. Nah, itu. Nah, sebagai sebuah lembaga memang
administrasi harus jalan, juknis harus ada, hak dan kewajiban itu juga harus jelas, prosedural harus juga jelas. Tetapi Bapak Ibu, karena ini adalah layanan berkaitan dengan kinerja, jangan gara-gara itu semua prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, transparansi, progresif itu terabaikan gitu. Ya, itu juga menjadi penting karena dinamika umat sekarang ini sangat besar, sangat cepat, memerlukan layanan yang luar biasa gitu. Kita sekarang ini dalam era digital, walaupun perkembangannya juga ya kadang-kadang pola pikir kita sebahagian masih agraris, tetapi yang kita hadapi adalah dunia digital. Jadi belum berimbang. Nah, pembenahan semua ini saya kira memang penting internal pengelola zakat ini yang harus benahi. Nah, kalau nggak ada sinergi, semangat, strategi kekuatan antara ujung tombak di bawah itu, UPZ, dengan dengan BAS itu saya kira nggak bisa juga Pak. Harus ada sinergitas gitu. Nah, apa kemauan mereka apa? Jadi kalau lewat bulan berikutnya baru bisa, wah itu saya kira. Nah, inilah semua saya kira perlu ada koordinasi, perlu ada evaluasi, perlu ada eh, tindak lanjut. Nah, semua ini basisnya adalah juknis gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah bicara kelembagaan, tadi itu menarik ya bahwa apakah mustahik itu dibagi rata? Ada tadi ada li, ada pi, lil fuqara'i dan seterusnya, lalu kemudian pi, wafir riqab. Nah, itu juga menarik pendekatan kebahasaan. Li dengan pi itu seperti apa maknanya dalam memahami dari sisi kaidah bahasa Arab. Saya tidak ahli di sana, tetapi kalau kita lihat lil fuqara'i wal masakin itu kan bicara tentang kebutuhan dasar yang sifatnya berkaitan dengan kebutuhan perut, berkaitan dengan fisik gitu. Jadi utamakan itu, jadi utamakan. Nah, tetapi yang sifatnya al-amil ini pengembangan, yang mengurus dan seterusnya lebih banyak berpikir turun ke lapangan, perlu juga mendapat porsi. Yang menemukan orang miskin, yang menemukan orang-orang wajib zakat, itu adalah amil. Nah, itu juga menjadi porsi. Nah, berikutnya itu adalah pengembangan kebutuhan sosial, kebutuhan kultural, dan kebutuhan syiar Islam. Nah, itu jadi memang kalau kita menggunakan meminjam teori kebutuhan Maslow misalnya, itu kebutuhan yang paling dasar itu ya itu kebutuhan makan, minum dan seterusnya, lalu meningkat ke keamanan, lalu kultural dan seterusnya. Jadi Quran ini enak sekali ya, enak sekali Quran itu membuat struktur kebutuhan manusia dimulai pada kebutuhan yang paling dasar gitu. Nah, Bapak Ibu tentu saja secara kelembagaan harus ada wilayah prioritas. Seperti apa memanage ini dalam sebuah kelembagaan. Ya, mungkin tahun ini sekian untuk kebutuhan dasar sandang dan pangan itu segini misalnya. Tapi tahun depan ya berkaitan dengan jumlah populasi juga berkurang, mungkin kurang. Nah, prioritas kita kemana lagi? Nah, mungkin ke pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya sosial. Nah, itu bisa. Jadi Bapak Ibu disinilah fungsi kelembagaan. Visi misi itu harus jelas. Tiap tahun dievaluasi programnya. Kira-kira tahun ini kita mau apa gitu. Prosentase kita itu berapa gitu. Target kita berapa jumlahnya. Nah itu tadi. Sehingga kemudian kalau tidak ada tercatat, maka pasti tidak ada yang bisa dilihat. Tidak ada yang bisa dibaca, tidak ada yang bisa dievaluasi, dan tidak bisa dilakukan perbaikan. Efisiensi, efektivitas tidak jalan gitu.
Inilah pentingnya manajemen gitu. Nah, dengan demikian menurut saya ya penting. Nah, tadi itu ada keluhan dari ya, Pak Sulaiman tentang kondisi. Saya kira bagus itu. Ada aspirasi. Ya, malah tadi ada yang pertama ya kalau bisa berapa yang diterima itu ya kasih bagiannya supaya dia juga. Nah, ya ini semua berkaitan dengan juknis. Jadi harus jelas, harus terukur batasannya seperti apa. Ya simulasi-simulasi itu menjadi penting. Kalau nggak ada simulasi, Pak, sebuah kebijakan itu nggak bisa. Ini yang berat. Apalagi jangankan simulasi, pendampingan saja jarang. Jadi kenapa kualitas tingkat kesadaran zakat kita seperti ini? Ya tentu saja ada penyebabnya gitu. Ya, dalam era modern ini, apapun yang tidak disimulasi, nah ini kecuali sesuatu yang memang nggak bisa. Tapi prinsip simulasi itu menjadi penting, melayani dan sebagainya. Nah, jadi kita juga ini harus belajar di luar yang sifatnya non keagamaan. Nah, bagaimana manajemennya pesawat itu apa itu pramugarinya, dia briefing, dia apa, dia itu konsisten. Apa itu karena digajinya atau apa, tapi kinerja organisasi seperti itu. Nah, saya kira ya, makasih Pak ini. Saya syukur teman-teman semangatnya bagus ya, bahwa semua yang kita diskusikan ini berkaitan bagaimana kemudian melihat era baru pengelolaan eh, zakat, sehingga kemudian tingkat kesadaran masyarakat itu bisa lebih bisa secepat mungkin bisa tercapai ya. Ya, saya kira begitu Pak Direktur ya. Silakan. Baik, makasih Prof atas tanggapannya. Ya, semakin menarik. Bapak Ibu sekalian, intinya tadi Prof lihat bahwa memang posisi sekarang ini pengelola zakat itu sudah dalam konteks institusional, ya, bahkan sudah ada yang menetapkan visi sehingga secara organisasi ini bisa diukur sampai sejauh mana keberhasilannya, ya, memiliki perencanaan kerja dan juga akan ada evaluasi untuk sejauh mana kinerja daripada pengelolaan zakat itu. Nah, saya kembali menyampaikan bahwa posisi keset dalam konteks sekarang ini sangat penting, ya. Karena itu menjadi tugas kita bersama agar bisa mengembangkan UPZ ini dan memberikan peran yang lebih besar, ya. Saya melihat bahwa UPZ ini bisa menjadi edukator, mereka bisa menjadi bisa menjadi dakwah, ya, bisa juga menjadi literasi bagi masyarakat. Ya, selama ini literasi, edukasi dan apa ini yang sangat kurang sampai kepada masyarakat. Nah, ini perannya UPZ. Nah, bagaimana dengan persoalan kompensasi? Ya, saya kira kalau kita kepada apa yang saya sampaikan tadi, harusnya bisa menjadi penyemangat buat teman-teman untuk ikut terlibat di dalam pengelolaan zakat ini, karena ada jaminan haknya di dalam apa asnaf itu. Menarik, saya pernah mendapat informasi dari kawan kita dari Ustaz Dr. Hadir, bahwa di Endrekang itu ada UPZ yang sudah mampu di kendaraan. Ya, itu berarti indikasi UPZ tersebut sudah mampu mengelola pengumpulan yang begitu besar, sehingga dari hasil sebagai UPZ itu sudah mampu memiliki aset-aset yang cukup besar. Ya, tentu hal ini bisa menginspirasi kepada teman-teman lain. Maka dengan kompensasi tadi, saya kira
pendapat dengan Prof bahwa memang fakir, miskin, amil dan mualaf ini wajar untuk mendapatkan prioritas dibanding yang lain. Ya, kalau prioritas tentu besarannya juga harus berbeda. Ya, dan adapun persoalan apakah langsung diterima pada bulan yang sama itu teknis ya, dan sangat tergantung kepada aturan atau SOP yang dibuat. Baik, silakan Bapak Ibu, masih ada waktu kita kurang lebih 20 menit lagi. Silakan. Oh ya, di kolom chat ini ada saya lihat, apakah penyuluh agama bisa menjadi amil zakat? Ya, apakah penyuluh agama bisa menjadi amil zakat? Ya, tadi pendekatannya bahwa amil zakat itu sudah institusional, bukan lagi person. Ya, silakan, mungkin ada yang bisa menanggapi ini. Oke, silakan Ustaz Ahmad Sandi. Nanti saya jawab. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon izin tidak menanggapi pertanyaan tadi di kolom chat. Saya ingin menyampaikan pertanyaan justru Ustaz, Pak Direktur, terkait dengan begini. Tadi sudah disampaikan bahwa Basnas atau LAS itu memiliki keterbatasan jangkauan wilayah gitu, termasuk kemampuannya untuk mengumpulkan potensi-potensi zakat yang ada di sekitar wilayah tersebut. Maka ada namanya UPZ yang dibentuk tadi melalui keputusan. Nah, ada pertanyaan saya, sekarang ini kan lagi diskusi tentang zakat profesi terhadap pegawai negeri itu menjadi hangat di media sosial. Nah, terlepas dari hal tersebut, di tempat kami di Bima ini, saya di Bima Pak Direktur, izin Prof, bahwa Basnas sudah menentukan pengumpul zakat profesi itu adalah bendahara atau orang yang ditentukan di instansi tersebut. Jadi ketika penghasilannya sudah dapat, langsung dikumpulkan secara sukarela, diserahkan kepada atau dikumpulkan oleh yang ditunjuk. Nah, penunjukan seperti ini, apakah maksud saya begini? Penunjukan ini berdasarkan surat wali kota bersama dengan ketua Basnas bahwa ditunjuk salah satu pengumpul. Ya, saya belum bisa berkatakan itu seorang amil gitu, karena kan ada kriteria sehingga pertanyaan yang muncul adalah apakah yang mengumpul ini dengan penetapan surat himbauan itu untuk mengumpulkan, dia juga bisa mendapatkan kompensasi sebagai pengumpul atau ya semi amil lah gitu. Apakah dia punya hak atau ya punya hak untuk mendapatkan bagian karena dia sudah bekerja untuk mengumpulkan zakat-zakat profesi dari lingkungan instansi tersebut. Demikian, sehingga nanti ketika mereka mengumpulkan dan mungkin ada pikirannya, loh saya kan sudah mengeluarkan tenaga, terus mungkin termasuk mengeluarkan biaya untuk kendaraan mengantar dan seterusnya, sehingga hak yang seharusnya bisa diperoleh bisa juga diperoleh, atau bagaimana dalam pandangan tentang zakat ini, Pak Direktur? Terima kasih, mohon penjelasannya. Ya, baik. Makasih Pak Ustaz Ahmad Sandi dari Bima ya. Luar biasa pertanyaannya terkait dengan fenomena selama ini memang kan terkait dengan zakat penghasilan. Itu di setiap instansi itu melakukan pengumpulan. Apakah pengumpulan dilakukan itu dalam status sebagai pengurus UPZ di instansi tersebut atau itu dilakukan secara personal? Ya,
Mungkin ada yang punya apa namanya, yang mempraktekkan hal ini bisa memberikan penjelasan. Ya, sekaligus menjawab tadi pertanyaan yang ada di kolom chat, apakah penyuluh bisa menjadi amil zakat? Silakan Bapak Ibu yang punya konsep, silakan. Bismillah, izin menjawab ya Pak Dokter. Ya, silakan. Ya, Bismillah. Dengan Pak siapa tadinya? Pak Ahmad Sandi dari Bima. Ya, terkait dengan penyuluh barangkali ya. Saya jawab. Terkait dengan penyuluh Karena dari kita ada di sama-sama chat, ya. penyuluh. Ya, sebenarnya penyuluh agama Islam itu bisa menjadi amil zakat yang sah selama itu diangkat secara resmi oleh melalui SK oleh lembaga yang berwenang seperti Basnas atau LAS. Punya kriteria penting poin juga, poin-poin yang mana ini perannya itu secara legalitas bahwa dia memiliki SK yang diterbitkan dan diakui secara hukum, dan peran utamanya sebenarnya itu penyuluh adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dan mengelola zakat, infak, dan sedekah. Adapun syaratnya itu ya tentu kita harus amanah, tentu jujur, dan berakal sehat pastinya. Ya, mengenai hak amil itu amil berhak menerima bagian dari dana zakat sebagai imbalan. Nah, jadi secara keseluruhan bahwa sinergi antara penyuluh agama dengan lembaga zakat itu ya sebenarnya sangat dianjurkan sekali untuk meningkatkan optimalisasi pengumpulan zakat. Ya, jadi tidak ada salahnya kalau dia menjadi amil, tidak ada selama dia punya SK. Nah, saya rasa kalau saat ini kan ada yang namanya pengurus unit pengurus unit pengumpul zakat yang biasanya disebarkan di kecamatan-kecamatan itu untuk mengelola zakat dari masyarakat, dan setelah itu kita kumpulkan kepada Basnas. Kalau menurut kami selama ini semua hasil yang dikumpulkan itu seluruhnya dikirim atau ditransfer ke Basnas, nanti Basnas memotong dari 30% dan setelahnya itu dikembalikan kepada UPZ untuk mengelolanya. Dan selainnya itu adalah tentu ada pelaporan-pelaporan untuk penyaluran unit dari zakat itu sendiri. Mungkin itu. Baik, makasih Ibu Saira. Beliau ini adalah penyuluh di salah satu kuah di Kalimantan. Ya, dari Kalimantan, dari NTB ini sudah lumayan ini, luar biasa. Ya, jadi itulah tadi jawabannya terkait dengan pertanyaan mengenai posisi ASN untuk menjadi penyuluh. Ya, jadi bisa saja sepanjang itu mengikuti regulasi, ada SK-nya dan menjalankan fungsi-fungsi sebagai amil di tempatnya. Silakan peserta yang lain, mungkin masih ada yang bisa menambahkan. Atau Prof, ada tanggapan Prof? Ya, saya kira tadi ya sudah dijawab bahwa sepanjang punya SK yang kira seperti itu ya, tentang amil ya, lalu pekerjaannya hanya mengumpul, bisa tidak disebut sebagai amil. Nah, jadi Bapak Ibu amil. Nah, karena ini adalah sifatnya institusional, maka tidak berlaku rumus Superman. Yang berlaku adalah super team.
Ya, jadi kalau itu yang dipakai super timnya baca timnya kerjanya ini kerja itu ya. Nanti juknisnya juga bisa mengandung seperti itu. Nah, saya kira itu Pak. Saya ingin juga menambahkan bahwa ini dalam surah Az-Zumar, eh, Az-Zumar 39 itu ada kata amil. Qul ya qaumi amalu ala makanatikum inni amilun fasawfa ta'malun fasawfa ta'lamun. Jadi katakanlah wahai kaumku berbuatlah menurut kedudukanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat demikian kelak kamu akan mengetahui. Kalau kita lihat tafsir ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk ngomong kepada kaumnya, kepada umatnya, bahwa lakukanlah posisimu seperti itu. Waktu itu musyrik ya, menyembah berhala. Nah, mempertegas posisi ya, bah itu pekerjaanmu. Tetapi kami juga ini adalah inni amil. Kami juga ini bekerja. Kami juga ini berbuat. Kami juga menyembah secara sistematis gitu. Jadi Bapak Ibu amil. Nabi itu menyebut ya disebut dalam Quran ini amilun. Saya ini amil. Jadi amil itu adalah bagian dari fungsi kerisalahan gitu. Betapa mulianya kemudian. Nah, tapi Nabi tidak menerima zakat. Ini juga menarik. Nah, jadi tidak semua profesi amil itu harus dibayar. Nabi tidak dibayarkan, justru tidak mau menerima zakat. Ini dari wilayah wahyu tadi. Nah, oleh karena itu, karena ini masuk pada wilayah manajemen, mesti memang harus eh, anggaran untuk promosi kelembagaan, penguatan kelembagaan, digitalisasi kelembagaan, penggajian, itu seberapa persen dari total anggaran gitu. Nah, dulu kan kalau kita lihat anggarannya itu ketika tema-tema awal-awal digital itu transformasi kelembagaan ke era digital itu kan biasanya anggarannya banyak persoalan perangkat lunak dan sebagainya. Nah, tapi lagi-lagi itu Pak ya harus dibuat dalam bentuk juknis. Tadi pertanyaan Pak Sandi, ini Pak Sandi doktor ya di Bima. Melihat kondisinya begitu ya kalau memang seperti itu lagi-lagi kan sekarang bukan lagi Superman tapi super team. Nah, semua harus terukur jelas dan sebagainya. Kenapa mesti terukur supaya bisa dievaluasi kerjanya. Nah, saya kemarin diskusi diundang oleh satu ormas diskusi. Saya bilang kalau itu amil zakat itu jangan kasih gaji, tapi kasih bonus yang lebih besar. Kalau dia mampu begini, maka bonusnya segini. Nah, itu baru ya orang sih tidak. Tapi kita juga harus menghargai kerjanya orang. Sebab kalau orang kerja keras, lalu tidak dihargai sesuai kerjanya, itu adalah pendoliman. Nah, jadi buatlah aturan, buatlah undang-undang, buatlah juknis yang memang seimbang pekerjaan orang untuk memberikan layanan yang kuat gitu. Nah, jadi kalau standar-standar kompensasi sekarang ya enggak tahu berapa, tapi informasi dari teman-teman komisioner itu masih sedikit, Pak. Nah, padahal kompensasi itu bisa bersumber dari dana zakat, bisa bersumber dari dana hibah, bisa bersumber dari dana infak, itu tergantung. Makanya kalau hanya Basnasnya saja yang berpikir itu berat. Nah, disinilah nanti mungkin
pembahasan kita di ke-8 itu kita kemukakan integrasi program pemerintah daerah dan Basnas gitu. Nah, kalau mengandalkan dana zakat, berapa sih dana zakat yang terkumpul? Nah, berapa yang pembaginya, lalu kemudian amilnya berapa? Jadi memang serba apa ya? Perlu ada pemikiran kritis tentang itu. Di mana tambahan dana supaya kinerjanya juga bergerak kuat. Nah, ini juga menjadi penting. Masih ada itu kantor Basnas itu kalau banjir, Pak. Nah, itu kan ya masih ada. Hanya dikasih tempat, dipinjami. Padahal ini melayani warga negara. Jadi kesadaran kita ini menjadi penting gitu. Bagaimana mau nyaman bekerja kalau jaringan internet saja putus-putus? Jadi menurut saya, tapi ini semua adalah hal-hal yang perlu dievaluasi. Bagaimana kemudian kita semua yang hadir hari ini kita mencoba mengkritisi pelaksanaan lembagaan keagamaan kita dan itu nanti menjadi catatan bagi sekolah kepemimpinan zakat untuk memberikan masukan bahwa seperti ini data, ini. Nah, itulah tugas Bapak Ibu sekalian hadir di sini ya. Seluruh pernyataan pertanyaan itu akan diolah kembali oleh sekolah zakat untuk disampaikan ke pemangku kepentingan gitu. Tidak berhenti hanya sampai Zoom ini. Nah, supaya ada perubahan. Nah, jadi eh, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu target-target kita. Jadi ya narasumber saya memang memberi pengantar, tapi bapak-bapak lah, ibu-ibu yang memberikan informasi terkait yang dirasakan, yang dilihat. Nah, sehingga kemudian sekolah kita ini, sekolah kepemimpinan zakat ini bisa memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Saya kira itu Pak Direktur, terima kasih untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas tanggapan pencerahannya terhadap apa yang dipertanyakan oleh para peserta. Bapak Ibu sekalian, saya kira benar yang disampaikan oleh Prof tadi bahwa tidak semua hal itu bisa kita jawab pada kesempatan ini, tetapi itu menjadi bahan buat kami di Sekolah Kepemimpinan Zakat untuk kami telaah lebih jauh dan akan kami sampaikan kepada pemangku kepentingan. Ya. Dan pada kesempatan ini alhamdulillah telah hadir banyak teman-teman dari IPARI, Enrekang. Terima kasih banyak. Sayang sekali waktu kita akan segera berakhir. Tetap bergabung dengan teman-teman dari BIMA, dari Pak Dr. Sandi, ya, Bu Saira, dan dari tadi saya lihat Dr. Kamirudin, ada Ustaz. Dan saya kira untuk selanjutnya kami informasikan bahwa kajian kita untuk sesi yang ke-7 insya Allah akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 pada jam yang sama. Ya, adapun meeting ID dan passwordnya tetap sama, namun linknya nanti akan berbeda. Nanti kami akan bagikan paling lambat 1 hari sebelum pertemuan untuk sesi yang ke-7. Dan kita akan tutup sesi kita pada bulan ini nanti pada tanggal 16, ya, pada hari Senin depan. Ya, kami berharap Bapak-bapak, Ibu-ibu masih bisa berpartisipasi sampai terakhir dan kami akan memberikan sertifikat, baik itu sertifikat kehadiran maupun sertifikat kehadiran secara penuh, ya, sebagaimana apa yang telah kami janjikan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan ini. Silakan, masih ada waktu untuk mengisi form registrasi yang ada di kolom chat. Silakan diisi supaya nanti kami bisa tetap menyambung informasi-informasi. Sebelum kita akhiri, saya berikan kesempatan, apakah ada usulan, ada saran yang mau disampaikan? Silakan Bapak Ibu. Ada muncul juga. Ya, insya Allah untuk pertemuan sesi yang ke-7 kita akan membahas tentang pendayagunaan zakat.
ya prinsip dan teorinya. Nanti Prof. Hamzah akan berkenan kembali menjadi narasumber kita, dan tentu diharapkan para peserta juga ikut memberikan pandangan-pandangan, memberikan informasi mengenai apa dan bagaimana yang dijalankan di lapangan. Saya kira kita pas jam 8.30 kita akan mengakhiri pertemuan ini, dan silakan kembali untuk mengisi presensi di kolom chat. Ya, kolom chat saya sudah bagikan, silakan diisi. Kami masih buka kesempatan untuk hari ini. Dan kepada Prof. Hamzah yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pencerahan kepada kita, terima kasih banyak. Dan begitu pula kepada teman-teman, baik yang ada di luar Sulawesi maupun yang ada di Sulawesi, khususnya dari Enrekan, terima kasih banyak telah berpartisipasi pada kesempatan ini. Kita akhiri pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi